Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nur Aini. Saya dari kelas Komunikasi Pemasaran. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai perencanaan dan strategi komunikasi pemasaran bisnis NR Fried Chicken. Baik, yang pertama mengenai profil bisnis. NR Fried Chicken adalah usaha mikro kecil menengah dengan sistem kemitraan yang dibangun sejak tahun 2019. NR Fried Chicken membangun usaha ini dengan sistem kemitraan. NR Fried Chicken menghadirkan berbagai menu yang inovatif serta paket kemitraan yang ekonomis. Seperti namanya, NR Fried Chicken adalah bisnis bidang makanan yang menjual berbagai jenis varian ayam goreng, di antaranya bagian sayap, bagian dada, bagian paha bawah, dan juga paha atas. Ayam goreng ini dikemas menggunakan kemasan styrofoam yang mana di dalamnya sudah terdapat nasi yang sudah dilapisi pembungkusnya, ayam goreng ditambah dengan sayur dan juga timun. Tak lupa, jika konsumen ingin memakan santapan sedikit pedas, terdapat saus cabai dan saus tomat sebagai pelengkapnya. NR Fried Chicken berkomitmen memberikan inovasi menu yang menarik sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia, bergizi, halal, dan tentunya aman dikonsumsi oleh konsumen NR Fried Chicken. NR Fried Chicken membuka peluang kerjasama kemitraan dengan berbagai jenis paket kemitraan yang ekonomis serta didukung dengan pelatihan dan pendampingan bagi mitra untuk menjalankan usaha NR Fried Chicken. Terkhususnya jika ada karyawan atau pekerja yang ingin bergabung, pemilik usaha NR Fried Chicken akan langsung memberi arahan dan bimbingan agar karyawan mendapatkan pelatihan sebelum bekerja. NR Fried Chicken adalah produsen kuliner di Kota Padang yang berlokasi di Jalan Cendrawasih, Air Tawar Barat, Kota Padang. Jam operasional dari NR Fried Chicken ini dimulai dari pukul 6.30 sampai dengan jam 22.00 WIB. Ayam goreng ini dapat dikonsumsi di pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. NR Fried Chicken memiliki berbagai varian, seperti ayam geprek dan juga ayam goreng dengan berbagai jenis bagian. Harga yang dijual juga sangat terjangkau, dimulai dari harga Rp8.000. Di zaman yang ekstra canggih ini, NR Fried Chicken memanfaatkan sebuah aplikasi GoFood, yang mana hal ini akan sangat menguntungkan bagi NR Fried Chicken, karena pembeli tidak perlu repot-repot untuk pergi ke toko untuk membeli ayam goreng. Cukup dengan melihat dan memilih varian menu yang diinginkan, maka driver dari aplikasi Gojek ini akan segera membeli dan mengantarkan langsung pesanannya. Di balik kelebihan yang dipaparkan di atas, terdapat kelemahan dari produk NR Fried Chicken ini, yaitu mulai munculnya banyak kompetitor yang menjual produk sejenis. Hal ini akan membuat pelanggan dari NR Fried Chicken akan mulai sadar memilih untuk membeli di tempat yang kompetitorkah atau di tempat NR Fried Chicken. Dan juga terdapat persaingan harga dengan kompetitor. Karena bisnis ini sudah mulai banyak digunakan oleh kompetitor lain, maka hal ini dapat membuat NR Fried Chicken merasa terancam. Namun, semua kelemahan ini akhirnya teratasi dengan promosi yang dilakukan NR Fried Chicken dan membuat konsumen loyal dan menjadi pelanggan tetap dari NR Fried Chicken. Berikut visi dan misi dari NR Fried Chicken. Visinya yaitu mampu mengembangkan usaha NR Fried Chicken untuk sebaik mungkin dan menciptakan lapangan pekerjaan hingga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Misinya yaitu mampu mengembangkan usaha NR Fried Chicken dengan membuka cabang di seluruh Indonesia. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik agar mendapatkan loyalitas dari konsumen. Tujuan usaha ini yaitu yang pertama mampu mendapatkan penghasilan lebih sebagai mata pencaharian, yang kedua mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, yang ketiga mampu mengembangkan usaha sekreatif mungkin hingga mampu membuka cabang di seluruh Indonesia. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan perubahan yang cukup signifikan pada gaya hidup masyarakat. Perubahan ini juga terlihat pada pola konsumsi masyarakat yang serba cepat dan praktis. Hal ini terlihat dengan meningkatnya persentase pengeluaran untuk makanan jadi dan menurunnya persentase untuk bahan mentah. Berdasarkan kondisi seperti ini, permintaan atas penyedia makanan siap saji meningkat. Di samping itu, faktor pertumbuhan penduduk juga sangat mendukung dalam permintaan makanan cepat saji. Ayam merupakan produk peternakan yang biasa menjadi alternatif konsumsi masyarakat sebagai pengganti daging sapi. Pada tahun 2013, kontribusi konsumsi daging terbesar kedua setelah daging sapi adalah ayam ras pedaging yang mencapai 11.444.761 kg. Menurut data dari Dinas Peternakan Sumatera Barat pada tahun 2013. Tingginya konsumsi masyarakat terhadap daging ayam menurut Priyatno disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah karena daging ayam relatif lebih murah jika dibandingkan dengan harga daging lainnya. Daging ayam lebih baik dan dari segi kesehatan karena mengandung sedikit lemak dan kaya protein. Bila dibandingkan dengan daging sapi dan daging kambing.
Tidak ada agama yang melarang umatnya untuk mengkonsumsi daging ayam, karena daging ayam cukup mudah diolah menjadi produk olahan yang bernilai tinggi, mudah disimpan dan mudah dikonsumsi. Selain itu, daging ayam juga ditawarkan dengan beraneka ragam menu yang dapat ditemui di warung-warung, rumah makan, hingga waralaba. Salah satu produk olahan ayam yang populer di kalangan masyarakat saat ini adalah ayam olahan dari fried chicken. NR fried chicken merupakan ayam goreng siap saji yang dibuat dari potongan daging ayam yang dilapisi tepung yang telah diberi bumbu sebelum dimasak. Ayam goreng ini berasal dari ayam broiler. Ciri khas dari daging ayam broiler ini adalah dagingnya yang empuk dan banyak, rasanya yang khas dan enak, serta pengolahannya yang mudah, tetapi cepat hancur dalam proses perebusan yang lama. Saat ini, usaha bisnis fried chicken berkembang pesat di kota Padang, baik waralaba maupun tidak. Ini dibuktikan dengan banyaknya outlet fried chicken yang membuka cabangnya di kota Padang, seperti Kentucky Fried Chicken, McDonald, California Fried Chicken, Texas Fried Chicken, The Besto, dan lain-lain. Tambah lagi dengan banyaknya warung-warung dan gerobak-gerobak penjual fried chicken kaki lima di tempat-tempat strategis baik di pusat kota maupun di pinggiran kota Padang yang menjual produknya dengan harga yang bersaing. Salah satu waralaba fried chicken di kota Padang adalah NR Fried Chicken yang beralamat di Jalan Cendrawasih Tawar Barat. NR Fried Chicken menawarkan beberapa keistimewaan, yaitu produk yang dihasilkan dari ayam organik. Ayam organik adalah ayam broiler yang diternakan dari menetas hingga panen yang diberi pakan khusus. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut. Yang satu, bagaimana rancangan komunikasi pemasaran untuk produk yang dijual NR Fried Chicken. Dua, apa alat komunikasi pemasaran yang efektif untuk produk NR Fried Chicken. Yang ketiga, bagaimana promotion mix bisnis NR Fried Chicken. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari makalah ini yaitu untuk menyiapkan rancangan komunikasi pemasaran untuk produk yang dijual NR Fried Chicken. Yang kedua, untuk mengetahui alat komunikasi pemasaran yang efektif bagi produk NR Fried Chicken. Yang ketiga, untuk mengetahui promotion mix NR Fried Chicken. Manfaatnya itu secara teori untuk memberikan kontribusi secara teoris sebagai bahan pengetahuan khususnya yang terkait dengan pengetahuan dalam berbisnis atau berwirausaha pada mahasiswa. Manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu pengetahuan kewirausahaan yang diperoleh mahasiswa setelah lulus dari universitas tidak lagi sebagai pencari kerja, melainkan membangun lapangan kerja atau peluang usaha agar dapat mengurangi angka pengangguran. Bagi penulis, sebagai syarat menyelesaikan tugas pada mata kuliah komunikasi pemasaran dan untuk memperluas wawasan terhadap lingkungan kewirausahaan. Bagi perusahaan, yaitu sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menyiapkan rancangan komunikasi pemasaran. Bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Komunikasi pemasaran juga memiliki tujuan yaitu untuk mencapai 3 tahap perubahan yang ditunjukkan kepada konsumen. Tahap pertama yaitu yang ingin dicapai dari strategi komunikasi pemasaran adalah tahap perubahan pengetahuan. Dalam perubahan ini, konsumen mengetahui adanya keberadaan sebuah produk. Tahapan kedua adalah perubahan sikap dalam consumer behavior. Perubahan sikap ini ditentukan oleh 3 unsur yang disebut oleh Schiffman dan Komuk, menunjukkan bahwa tahapan perubahan sikap ditentukan dan perilaku. Jika 3 komponen ini menunjukkan adanya kecenderungan terhadap sebuah perubahan, yaitu kognitif, afektif, dan konotatif. Yang kedua yaitu penjualan. Pengertian penjualan yaitu suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Jenis penjualan jika diidentifikasikan dari perusahaannya dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu penjualan langsung, penjualan stok gudang, dan penjualan kombinasi. Selanjutnya itu bentuk komunikasi pemasaran. Bentuk komunikasi pemasaran terdiri dari 2 komponen yang penting, yaitu periklanan atau advertising. Merupakan salah satu bentuk dari komunikasi interpersonal yang digunakan oleh perusahaan, baik perusahaan barang maupun jasa. Peranan periklanan dalam pemasaran jasa adalah untuk membangun kesadaran atau awareness calon pembeli terhadap jasa yang ditawarkan, untuk menambah pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, membujuk calon pembeli agar mau membeli, mau menggunakan jasa tersebut, dan untuk membedakan pelayanan dari perusahaan satu dengan perusahaan lain. Yang kedua yaitu
Promosi penjualan atau sales promotion adalah sebuah bentuk kegiatan atau materi yang menawarkan pelanggan tenaga penjualan dan reseller sebuah bujukan langsung untuk membeli produk. Pancingan atau stimulus ini yang menambahkan nilai atau insentif untuk sebuah produk. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sedangkan strategi dan kiat pemasaran dari sudut pandang penjual terdapat 4P, yaitu place, product, price, dan promotion. Tujuan akhir dari konsep strategi pemasaran adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya, yang mana yaitu bukan berarti memberikan kepada apa yang menurut kita keinginan dari mereka, tetapi apa yang sesungguhnya mereka inginkan serta kapan dan bagaimana mereka inginkan. Fungsi strategi komunikasi adalah sebagai pematangan rencana agar komunikasi yang hendak kita lakukan dapat menjadi efektif, sedangkan tujuannya yaitu memberitahu, memotivasi, mendidik, menyebarkan informasi, mendukung pembuatan keputusan. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Untuk mencapai tujuannya, setiap perusahaan mengarahkan kegiatan usahanya untuk menghasilkan produk yang dapat memberikan kepuasan konsumen, sehingga dalam jangka panjang perusahaan mendapatkan keuntungan yang diharapkannya. Melalui produk yang dihasilkan, perusahaan menciptakan dan membina langganan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh keberhasilan usaha pemasaran dari produk yang dihasilkannya. Konsep dasar pemasaran yaitu yang pertama, orientasi konsumen mencakup hal-hal berikut. Pertama, menentukan kebutuhan pokok pembeli yang dilayani. Yang kedua, memilih kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran dalam penjualannya. Yang ketiga, menentukan produk dan program pemasarannya. Yang keempat, mengadakan penelitian konsumen untuk mengukur, menilai, menafsirkan keinginan, sikap, dan tingkah laku mereka. Yang kelima, menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik. Selanjutnya yaitu koordinasi dan integrasi. Untuk memberikan kepuasan konsumen, semua elemen pemasaran harus diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan tujuan untuk menghindari overlapping tugas dan fungsi dalam struktur pemasaran. Selanjutnya yaitu mendapat laba melalui pemuasan konsumen. Salah satu tujuan perusahaan adalah profit oriented. Dengan laba, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang, menggunakan segala kemampuan lebih besar, memberikan kepuasan lebih besar, dan memperkuat kondisi perekonomian secara keseluruhan. Bab 3 mengenai perencanaan komunikasi pemasaran. Perencanaan komunikasi produk 5W1H. Yang pertama yaitu what. Jenis bisnis yang saya jalani adalah usaha makanan yang bernama NR Fresh Chicken. Ayam goreng ini dibuat dari bahan baku daging ayam dengan tambahan tepung dan bumbu racikan. Yang kedua yaitu why. Alasan saya menggunakan tools marketing mix tersebut karena dengan memanfaatkan 5 alat tersebut, saya dapat mengidentifikasikan tools mana yang paling cocok dan dapat berdampak baik bagi produk NR Fresh Chicken yang saya jual. Orang yang akan melaksanakan perencanaan komunikasi pemasaran saya ini adalah saya sendiri. Di mana hal ini karena usaha saya ini masih berupa UMKM yang tidak dapat menugaskan karyawan untuk melaksanakan perencanaan komunikasi pemasaran yang telah saya susun. Where saya menerapkan perencanaan komunikasi pemasaran mencakup wilayah Padang, di mana hal ini karena saya cukup mengetahui konsumen potensial yang akan menjadi sasaran dan komunikasi pemasaran yang saya lakukan. When saya telah menerapkan beberapa perencanaan komunikasi pemasaran terhadap produk NR Fresh Chicken sejak awal COVID-19, yang mana pada saat itu karena adanya pembatasan sehingga saya hanya mampu melakukan promosi penjualan lewat sosial media. How? Cara saya melakukan perencanaan komunikasi pemasaran ini dengan menyusun anggaran terlebih dahulu dan menganalisis tools apa yang dapat saya laksanakan sesuai dengan kondisi anggaran untuk melaksanakan perencanaan komunikasi pemasaran yang saya lakukan. Sistem perencanaan serta perencanaan biaya yang saya butuhkan yaitu untuk penjualan dan dengan memanfaatkan penjualan langsung baik di toko bahkan memanfaatkan event, sewa toko 20 juta, gaji karyawan 48 juta per tahun, modal 80 juta, etalase 2.500.000, event 1.500.000, transportasi 200.000. Untuk penjualan dengan memanfaatkan penjualan media sosial, untuk tim kreatif serta admin media sosial ini bisa menggunakan karyawan dengan 6 juta per tahun. Dengan modalnya yang sama yaitu 80 juta. Bab 5 pembahasan. Hasil dan pembahasan. Analisis marketing mix. Selain itu dalam mengembangkan strategi komunikasi pemasaran yang efektif, pemilik NR Fresh Chicken juga memperhatikan bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Produk merupakan hal yang paling utama bagi NR Fresh Chicken karena dalam menghadapi pesaing maupun meningkatkan konsumen, kualitas produklah yang paling berpengaruh. Price. NR Fresh Chicken memberikan harga yang terjangkau sehingga cocok untuk semua kalangan, baik dari kalangan menengah ke atas maupun ke bawah. Harganya dimulai dari 8.000 saja. Place.
Alamat dari NR Fried Chicken yaitu Jalan Cendrawasih Air Tawar Barat, Padang Utara. Promotion. Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Melalui promosi penjualan, NR Fried Chicken dapat menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggan untuk mencoba produk baru, mendorong pelanggan membeli lebih banyak, dan menyerang aktivitas promosi pesaing. Bab 5 penutup. Kesimpulan saya yaitu berdasarkan uraian hasil penelitian, maka strategi komunikasi pemasaran NR Fried Chicken adalah menghadapi persaingan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap perencanaan strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan NR Fried Chicken, yaitu mengidentifikasi sasaran audiens, positioning, dan diferensiasi memilih agensi atau mitra kerja. Tahap kedua, pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran NR Fried Chicken, melakukan kegiatan periklanan di berbagai media, yaitu media elektronik, media cetak, dan media sosial. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan NR Fried Chicken untuk melihat hasil dari perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan NR Fried Chicken. Saran. Berdasarkan hasil yang disimpulkan, hal-hal yang menjadi saran kepada bisnis kuliner NR Fried Chicken yaitu menambah media promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan meningkatkan sumber daya manusia. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai perencanaan komunikasi pemasaran dalam produk NR Fried Chicken. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.